Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TV-mu. Pemirsa, kita akan beralih ke Berita TV-mu Jawa Tengah bersama rekan kami Rosita Rindahati. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya, Rosita Rindahati. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menghadiri agenda tausiah pendidikan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di Temanggung. Agenda digelar oleh Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung dengan tema kolaborasi dan transformasi membangun pendidikan Muhammadiyah unggul dan berdaya saing. Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2025, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Temanggung menggelar acara Akbar Tausiah Pendidikan di Gedung Pemuda setempat. Praacara diisi oleh penampilan tari kolaborasi siswa dan guru SD Muhammadiyah Ngadirejo, tari kreasi Kembang Madu oleh SMA Muhammadiyah Temanggung, dan musikalisasi puisi siswa-siswi SMP Muhammadiyah program khusus. Acara kemudian diawali dengan lantunan kalam ilahi oleh siswa-siswi program Tahfidz SD Muhammadiyah 1 Temanggung, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Sang Surya. Mengawali tausiah, Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk membangun generasi Indonesia yang sehat melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Barusan tadi saya ngisi ceramah dalam rangka Kebangkitan Nasional dan juga beberapa visi dan pandangan terkait dengan bagaimana pendidikan kita di masa akan datang. Terima kasih Pak Bupati telah memberikan dukungan untuk program-program kementerian khususnya yang ada di Temanggung ini. Beliau termasuk yang pertama yang langsung ketemu Pak Presiden juga untuk membantu kami transfer langsung tunjangan guru ke rekening masing-masing. Kemudian yang kedua juga banyak program yang Pak Bupati juga bersinergi dengan kami. Insya Allah dengan sinergi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Bupati dan seluruh jajaran dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk memajukan pendidikan, memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, alhamdulillah tadi saya sebelum acara ini, Pak Bupati, sebelum sini tadi saya berkunjung ke SLB Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri Temanggung, juga sempat berinteraksi dengan anak-anak para murid di situ dan kami tentu saja mengapresiasi para guru yang bekerja dengan baik di SLB itu. Selain 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, terdapat pula program lain yang dinamakan Pagi Ceria, yaitu kegiatan pagi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berolahraga menggunakan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan berdoa. Ini merupakan bagian dari upaya agar anak-anak memiliki karakter, jasmani dan rohani yang sehat, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Mendikdasmen Abdul Mukti juga menegaskan bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning bukan kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan yang diterapkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Setidaknya ada 2 bekal penting yang harus diberikan kepada anak-anak untuk menghadapi masa depan. Pertama, agar anak-anak bisa bertahan dengan kehidupan di masa sekarang ini, dan yang kedua adalah bagaimana anak bisa tetap memiliki makna dan berkontribusi bagi masyarakatnya, bagi bangsanya di masa yang akan datang. Sekolah Muhammadiyah diharapkan punya ciri khusus yang membuat orang selalu datang ke Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah tidak boleh jadi sekolah yang biasa-biasa saja, tetapi harus bisa menduduki posisi di atas rata-rata sekolah pada umumnya. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. SMP dan MTS Muhammadiyah Salam Kabupaten Magelang gelar wasana warsa pelepasan siswa kelas 9. Dalam acara ini juga pihak sekolah memberikan piala dan penghargaan untuk siswa berprestasi. Puluhan siswa berprestasi diberi piala dan penghargaan oleh Kepala SMP dan MTS Muhammadiyah Salam Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemberian piala dan penghargaan ini diserahkan dalam acara wasana warsa pelepasan siswa kelas 9 SMP dan MTS Muhammadiyah Salam tahun pelajaran 2024-2025. Acara berlangsung di halaman kompleks SMP dan MTS Muhammadiyah Salam. Dihadiri Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salam Syam Hadi, Ketua PRM Salam Yasir Ardian Afrianto, dan para orang tua wali murid.
Kepala SMP Muhammadiyah Salam Siti Kurnianingsih dalam sambutannya berpesan kepada para santri untuk tetap belajar dan jangan merasa cukup dengan ilmu yang selama ini didapat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah mewisuda 35 siswa-siswi SMP dan MTS Muhammadiyah Salam. Alhamdulillah, mereka sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan agenda di sekolah. Di SMP Muhammadiyah Salam, SPEM Sagu, solih, berkemajuan. Visi kami, harapan kami ke depan, anak-anak tetap menjadi pribadi-pribadi yang solih, yang memiliki potensi-potensi yang digali dari Allah, yang dianugerahkan oleh Allah, yang digali dan dikembangkan, serta mereka bisa mengikuti kehidupan di era berikutnya. Untuk sekolah ini keunggulannya apa? Keunggulannya itu ada di ekstranya banyak, kemudian setiap hari kami memang terbiasa mendidik anak-anak dengan semuanya serba Quran. Ya, semuanya serba Quran. Ada jam kosong Quran, kegiatan dimulai dengan Quran, dibiasakan dengan Al-Quran, membaca, menghafal, semuanya serba Al-Quran. Dan lewat kegiatan ekstra, seluruh potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita gali dan kita beri wadah, serta kita buatkan kegiatan dan pendampingnya. Berbagai penghargaan prestasi yang diberikan ini meliputi prestasi akademik, prestasi non-akademik, prestasi khusus keagamaan, dan prestasi penilaian sikap, etika, dan keteladanan. Acara Wasana Warsa diawali dengan masuknya 35 wisudawan ke depan para pimpinan, tamu undangan, dan orang tua wali murid. Acara dilanjutkan prosesi wisuda. Satu persatu para santri yang diwisuda naik ke atas panggung untuk diwisuda oleh Kepala SMP dan Kepala MTS Muhammadiyah Salam. Atas nama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Salam, Kecamatan Salam menyampaikan ucapan selamat, terima kasih kepada SMP Muhammadiyah Salam dan MTS Muhammadiyah Salam beserta Pondok MPS Tarbiyahul Mukmin yang telah memberikan berbagai pembekalan, berbagai pembelajaran kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mampu untuk menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pondok yang telah memberikan berbagai pembelajaran, tidak sekedar hanya pada pembelajaran intelektual, kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional dan kecerdasan religi. Ini terbukti apa yang telah ditampilkan dalam acara Wasana Warsa ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ditampilkan pada acara ini bisa mengembangkan, bisa memberikan wacana informasi yang lebih besar, lebih luas pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk bisa menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya di sekolah ini. Inilah harapan kami, dan kepada anak-anak yang hari ini telah dinyatakan lolos, dinyatakan lulus, dan sudah diserahkan kembali kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, amanat yang pesan-pesan yang disampaikan oleh sekolah untuk bisa dilaksanakan, ditindaklanjuti di kehidupan masyarakat maupun pada pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pemberian piala dan penghargaan disambut gembira oleh para santri yang berprestasi. Mereka juga bangga dengan sekolah yang selama ini telah membekali banyak ilmu. Ini sangat menarik karena agamanya yang kuat dan didukung dengan guru-guru yang kompak. Jadi semuanya itu kompak, jadinya tidak terpecah-pecah. Apalagi letaknya yang strategis membuat terhindar dari polusi udara yang berada di jalan-jalan. Dan pendidikannya itu bagus. Jadinya siswanya dididik untuk menjadi soleh, unggul, dan berkemajuan. Kegiatan harian apa yang menurut kamu berkesan? Kegiatan yang paling berkesan yaitu kegiatan sholatnya. Sholatnya itu sangat bagus karena didukung oleh ustadz-ustadznya yang selalu mendampingi. Pendidikannya serba alami, Pak, tidak terlalu dipaksakan. Jadi ketika anak sampai di rumah itu mereka tidak terbebani. Bahkan saya sering terkejut ketika anak itu mengalami perubahan, membantu orang tua, bisa ngecat hal yang sepele menurut orang lain, tapi bagi saya luar biasa sekali. Seperti itu, Pak.
Dan itu bisa didapatkan dari sekolah Dari ini? NBS Tarbiyatul Mukmin. Banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan dari menyekolahkan anak di sini, Pak. Asatidahnya itu luar biasa sekali, kesabarannya di dalam membantu anak-anak untuk progres lebih bagus lagi ke depannya. Puncak acara Wasana Warsa para santri dibuka likut bahwa ada yang disampaikan oleh Mudir MBS Salam, Heru Ismanto. SMP dan MTS Muhammadiyah Salam merupakan sekolah yang pembelajarannya selain kurikulum umum juga menerapkan pembelajaran sistem pondok pesantren, di mana para siswanya 24 jam penuh di bawah bimbingan dan pengawasan para ustadz dan ustazah. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jepara mengunjungi Komisi C DPRD Jepara untuk memperkuat langkah dan peran dalam mengentaskan masalah pelajar yang semakin kompleks di daerah Jepara. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PDIPM Jepara menghadap Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat dan unsur organisasi perangkat daerah lainnya. Bambang Agus Lelono mewakili pemerintah Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Kunjungan ini bertempat di ruang rapat Komisi C DPRD Jepara. Muhammad Rizvandi, Ketua Umum PDIPM Jepara, menyampaikan hasil kinerja 1 tahun pertama di periodisasi 2024 hingga 2026. Banyak pencapaian yang memang berbasis pada isu pelajar yang ada. Ketua PDIPM Jepara menjelaskan banyak isu tentang pelajar yang dirasa perlu diperhatikan. Organisasi pelajar seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak bisa bergerak sendiri, perlu dukungan dari pihak pemerintah. Nur Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Jepara, mengapresiasi langkah dan peran PDIPM Jepara yang sudah peduli dengan kondisi pelajar yang ada di Jepara. Ini menjadi perhatian serius juga bagi kami di pemerintah Kabupaten Jepara karena kasus-kasus seperti narkoba, kasus seperti pelecehan seksual, pernikahan dini, terus kemudian judi online dan lain sebagainya ini sudah menghantui anak-anak kita. Kami berharap kepada ananda-ananda yang ada di Ikatan Pemuda dan Pelajar Muhammadiyah ini untuk tetap semangat terus ya untuk berjuang, memberikan bakti dan pengabdiannya untuk membawa masyarakat dan generasi khususnya Jepara ini menjadi generasi yang insan kamil, menjadi generasi yang hebat, yang tangguh dan berkarakter. Itu harapan kami. Sekarang itu kami yakin dan berpesan kepada Anda sekalian untuk tetap terus semangat ya untuk berjuang bersama kami, bersama dengan pemerintah Kota Jepara, bagaimana membawa anak-anak kita nanti, remaja kita dan generasi kita menjadi generasi yang baik. Menurut Ketua Komisi C, pihaknya membuka seluas-luasnya pintu kerjasama dengan PDIPM Jepara untuk mengagendakan gerakan ke depannya. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, perlu Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk mengentaskan masalah pelajar di Jepara yang makin kompleks ini. Ini kami dari PDIPM Jepara melaksanakan audiensi dan berpendapat dengan Ketua Komisi C DPRD Jepara, didampingi oleh seluruh jajaran Komisi C dan juga melibatkan dari unsur Pemkab Jepara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Untuk menyampaikan itu banyak sekali pencapaian, banyak sekali progres yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun pertama ini dan kami tidak bisa bergerak sendiri. Untuk kita mengajak kolaborasi semua kelasnya, kita mencoba untuk menjaring hal-hal yang kita butuhkan dan kemudian akan melakukan kolaborasi bersama dengan pihak pemerintah dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jepara. Tentu kami insya Allah 1 tahun ke depan sudah akan mereformasikan gerakan dan sehingga nanti mampu mencapai memberikan output yang memang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan para pelajar di Indonesia. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.